Halo, selamat datang di Kongko United, VM United, Wiro United, Real Sociedad 0, Manchester United 1. Ya, kemenangan yang ya sebenarnya sih nggak ngaruh-ngaruh amat karena kita tetap di peringkat 2 ya, dan kita bakal masuk ke apa ya namanya knockout ya, knockout stage ya. Jadi kita harus play off dulu melawan tim Champions League. Ya, oke. Jadi kita sebelum ngomongin soal performa Manchester United, kita em, lihat dulu line up ya. Line up ini juga menarik karena ya Garnacho main, Rashford dicadangin, dan Bruno, Van de Beek, dan Eriksen main bareng ya. Jadi kalau bisa dilihat dari formasi ini sebenarnya formasi rada salah karena kita sebenarnya main 4-2-3-1 ya. Eriksen, Casemiro sebagai holding midfield, Van de Beek sebagai nomor 10, dan Bruno di kanan sebagai winger ya. Bisa kalian lihat lah, Bruno walaupun dia bisa crossing tapi dia nggak banget movement dia sebagai winger ya. Lebih cocok lah yang lain lah ya, tapi entah kenapa si Ten Hag lebih percaya Bruno sebagai winger kita di kanan ketimbang Rashford, Elanga ataupun Pelestri yang sebenarnya dia ya winger kanan natural, bener nggak ya. Kalau ngomongin soal performa babak pertama, menurut gue sih cukup imbang, tapi penguasaan bola lebih berkualitas Real Sociedad ya, lebih berkualitas Real Sociedad. Kalian bisa lihat lah statistik babak pertama cuma 50, kita kalah possession bahkan ya. 52% Real Sociedad, 48% Manchester United. Yang kesempatan gol ada 6, arah gawang ada 3, untuk on targetnya lah, on targetnya Sociedad ada 3 ya. Sementara kita ada 3 peluang gol, 1 on target yang langsung gol, yaitu gol dari Garnacho ya. Sebelum ngomongin gol itu ya gue bilang sih di 10-15 menit pertama kita rada kewalahan ya, kita nggak bisa megang bola sama sekali. Mungkin karena midfield kita yang kurang orang ya, karena mereka main sistem 4-4-2, kita akan banget akhirnya si Lindelof suka dijadiin ya, suka suka nggak jadi ini gitu loh. Kita ibaratnya kita main back three lah dengan Luke Shaw, Licha sama Diogo Dalot ya, dan si siapa si Lindelof itu lebih suka ke tengah ya. Jadi ke arah jadi menjadi DM lah ibaratnya gitu. Lebih suka begitu. Ya, jadi kita setelah itu lebih mending gitu. Setelah 15 menit itu lebih mending. Lumayan bisa menguasai bola, dan akhirnya golnya Garnacho itu terjadi dari build up ya, build up dari De Gea ya. De Gea langsung long ball ke siapa, ke Bruno. Bruno langsung ke siapa? Bruno ke Ronaldo. Ronaldo lihat ada ruang dan Garnacho lagi lari, dia passing ke ruang kosong tersebut, diambil sama Garnacho, 2-3 step langsung finishing kaki kiri ya, dan gol, terjadilah gol ya, 1 on target, 1 gol. Kelihatannya kita bakal wah, setelah itu kelihatannya bakal bagus itu gol, sorry, itu gol di menit keberapa sebentar ya. Oh, gol menit ke-17 ya. Jadi setelah dia ganti tuh ya si siapa si Lindelof jadi lebih ke midfield, kita langsung ngegolin. Pikir setelah itu kita bakal ngedominasi, enggak juga. Malah Real Sociedad nggak berhenti gitu loh untuk nyerang. Ya, intinya dia juga pengen menangin pertandingan ini. Dia nggak happy untuk seri, dia nggak happy untuk kalah, kelihatan. Jadi tetap dia serang. Ya, untuk Sociedad kayaknya nggak banyak ini ya, nggak banyak peluang berbahaya. Paling peluang berbahaya cuma satu sih kalau yang gue bisa pikir ya. Cuma satu loh dia. Di babak pertama itu di menit mana ya? Menit 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 43 kalau nggak salah. Menit 43 ya. Jadi si ada nomor 18 lah, si gue lupa nomor 18 yang Sociedad ngegolin, enggak, sorry, nge-shoot dari luar kotak penalti, ditepis oleh si De Gea. Bola muntahannya itu disikat lagi sama si Marin nomor 42 untuk bola reboundnya ya, dan itu bisa diselamatkan juga oleh De Gea, dan itu kayaknya cuma satu-satunya peluang berbahayanya itu deh, berbahayanya si siapa si Sociedad di babak pertama ya. Jadi em, babak pertama pun kalau nggak salah juga kita ada peluang yang ya cukup bagus, yaitu dari Ronaldo ya. Ada kesalahan dari backnya Sociedad yang dimana mereka main bagus lah hari ini. Itu dia nggak ngeliat Ronaldo, dia mau coba buang bola, Ronaldo menangin bolanya, dia Ronaldo coba ngechip tapi kelebihan ya, sayang banget tuh kalau sebenarnya kalau dia golin kita menang 2-0 ya, 2 gol ya. Babak kedua kita bisa lihat statistiknya, walaupun kelihatannya kita lebih menguasain bola ya, 4%, 46%, tapi lihat kesempatan gol mereka 8, kita cuma 1 tanpa no target. Jadi kita benar-benar nggak bisa menangin midfield di babak kedua ya. Battle of Midfield sebenarnya hari ini yang dimenangkan oleh Real Sociedad ya. Lihatnya kesempatan golnya 8, arah gawangnya 1, luar gawang 5 ya. Tapi dimanapun juga kita harus apresiasikan lah, kinerja defense kita sangat bagus kemarin, sangat amat bagus sekali ya. Jadi Licha,
siapa Licha, si Dalot ya, Dalot sama Luke Shaw ya itu harus kita apresiasikan dan juga Casemiro, Casemiro juga itu harus diapresiasikan. Ya, kita kelihatan babak kedua setelah gantian pemain ya, Rashford masuk, Van de Beek keluar, sama satu lagi si ini sih, sebentar kita lihat line up. Jadi kalau babak kedua itu, oh ya Erikson, sorry McTominay masuk dulu ganti Lindelof. Ya jadi Van de Beek keluar, Rashford masuk, McTominay masuk, Lindelof keluar. Ya. Dan setelah ini kita kelihatan banget sangat pas nyerang sangat bertumbuh di kiri ya. Jadi Luke Shaw yang lebih banyak maju, Dalot yang lebih banyak stay di belakang sama Licha ya sebagai center back. Tapi terlepas dari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sih jujur aja sih. Ya walaupun Rashford masuk, Rashford ditempatkan sebagai nomor 10 ya sama si ini. Jadi tetap Bruno di kanan. Itu nggak jalan sama sekali. Nggak jalan sama sekali. Ya Rashford main sebagai nomor 10 itu nggak banget. Beda banget lah profilnya dia ya. Dia profil yang mau megang bola, mau coba ngelewatin orang, bukan untuk create something. Jadi kita nggak bisa ya. Bahkan Van de Beek pun walaupun kalian bilang nggak kelihatan ya, lebih nggak kelihatan Rashford di nomor 10. Jujur aja sih, gue bilang sih lebih nggak kelihatan. Ya, bahkan lebih banyak melakukan kesalahan Rashford. Van de Beek masalahnya dia jarang megang bola, jarang dapat bola lah kalau gue bilang. Ya, Rashford dapat bola, hilang bola segala macem mulu gitu. Jadi paling itu sih yang gue bisa bilang ya dari babak kedua ya. Babak kedua cuma ada satu kesempatan berbahaya ya dari Sociedad ya. Kalau bisa lihat tembakan Aragon cuma satu yaitu si Sorloth sebenarnya kayak si Sorloth ya. Jadi Sorloth header tuh ada crossingan bagus, Sorloth header untung Martinez nge-press dengan bagus jadi headernya itu bisa berhasil diblok. Ya paling itu doang sih yang bagus ya. Sama menit 77 lah adalah Luke Shaw juga ngeblok shootingan di depan gawang penalti ya. Jadi it's a good job lah for our defense tapi not a really good job for our forwards dan juga menurut gue sih midfield ya. Midfield kita kalah sebenarnya hari ini. Paling itu yang bisa diomongin dari performa pertandingan kita di hari hari ini. Kalau mau lihat line up, mari kita kasih nilai ke line up kita. De Gea nilainya berapa? De Gea berhasil mengalahkan ya mistake itu apa? Sorry, mistake yang gol tembakan lah, dua tembakan di babak pertama di menit 43 itu berhasil diselamatkan yang dimana itu nggak gampang loh itu world class save ya itu ya. Jadi menurut gue sih De Gea ini nilai 7. Luar dari itu sebenarnya dia nggak banyak harus ngapa-ngapain sih ya. Kebanyakan itu ya bagus di defense kita. Jadi De Gea ini nilai 7. Mungkin 7,5 lah boleh lah ya. Jadi 7,5 boleh. Jadi untuk Luke Shaw gue bakal nilai secara defense ya karena secara offense menurut gue mereka Dalot sama Luke Shaw kurang tapi gue bakal nilai sebagai defense di Luke Shaw nilainya 7,5 juga ya 7 sampai 7,5. Martinez kartu kuningnya nggak layak banget menurut gue ya nggak ya dia kan juga jatuh gitu benar nggak jadi mungkin karena dia inilah nekel dari belakang makanya dia kena kartu kuning ya. Tapi untuk Martinez menurut gue sih ya dia man of the match lah. Salah satu contender man of the match lah sama Casemiro. Ya Martinez nilainya 8,5 kalau gue bilang sangat solid ya. Bahkan dengan Lindelof nggak di samping dia pun dia solid gitu loh. Ya, ada ngadepin Sorloth yang sangat tinggi dia bisa-bisa aja nggak masalah. Ya Lindelof terlalu cepat ya untuk di ini ya. Tapi ya gue seingat gue sih dia nggak melakukan kesalahan apa-apa. Dia cukup solid lah. Tapi nilainya 7 lah karena dia cuma main 60 menit ya atau berapa ya. Dalot sama juga kalau gue bilang sama Luxor performanya 7 sampai 7,5 nggak banyak ini nggak banyak melakukan kesalahan dan defense-nya sangat solid. Erikson nggak gitu banyak kelihatan ya jujur aja ya lebih dominan Casemiro ya Casemiro nilainya 8 kalau gue bilang sangat solid ya untuk ngebantu nyerang dan juga nge-defense ya terutama juga defense lah. Van de Beek menurut gue orang bilang dia bapuk nggak kelihatan menurut gue dia nggak ngejel banget sama teammates lah kalau gue bilang sama pemain-pemain MU yang lain. Gue melihat selalu kalau Van de Beek kesalahannya cuma satu, ya bukan kesalahan sih, ya kesalahan cuma satu yaitu nggak dibagi bola. Dia jarang dapat bola gitu, jarang dibagi sama temennya, jarang gitu loh. Gue entah kenapa, dia movement dia nggak jelek segala macem, itu tapi dia jarang dapat bola. Yang malah teman-teman lebih suka orang-orang MU lah lebih suka passing ke Erikson, ke Bruno gitu kan ya. Jadi ini menurut gue sih ya bukan salah Van de Beek juga gitu loh ya. Kalau gue bilang sih begitulah untuk Van de Beek. Tapi gimana pun juga menurut gue Van de Beek udah selesai lah ya, udah selesai. Bruno di kanan sih gue bilang nggak banget ya. Sekali lagi gue nggak ngerti kenapa orang suka teriak-teriak Bruno jadi winger, lalu jadi winger, movementnya nggak banget jadi winger dia sih serius.
Kayak ibaratnya kayak lu ngeliat Fred lah jadi winger ya, ya bisa gitu, tapi kan ya nggak optimal ibaratnya sih, nggak optimal untuk skill setnya dia. Jadi nilainya Bruno berapa? 6, Ronaldo juga 6, Garnacho, gue bilang sih 6,5 lah ya karena dia ngegolin gitu. Sisanya nggak kelihatan itu juga. Ya Garnacho nggak kelihatan, sisanya nggak kelihatan, serius. Jadi itu nilai-nilai pemain ya dengan ini kita lolos ya emang sebelumnya juga udah lolos sih, tapi akhirnya kita juara dua, yaitu kita harus ngadepin tim-tim Champions League ya. Jadi ada beberapa yang menarik dari tim-tim Champions League seperti Ajax, Leverkusen, Barcelona, Juventus, Sporting Lisbon ya kan. Ada siapa lagi ya? Sevilla juga lumayan menarik sih ya. Jadi coba kalian komen deh, kalian mau kita ketemu siapa di babak playoff? Kalau gue sih kayaknya lebih milih Sporting Lisbon ya. Kalau ketemu Barca, gue males ketemu atau Sevilla, gue males ketemu tim Spanyol lagi setelah kita dapet tim Spanyol di grup. Jadi Barca Sevilla menurut gue enggak. Kalau ketemu Ajax kayaknya terlalu dini ya, kurang seru. Kalau ketemu Ajax di semifinal baru seru menurut gue. Siapa lagi ya? Kalau ketemu Juve, males aja gue ngeliat Di Maria sama Pogba di situ gitu. Mendingan nanti aja pas semifinal ya. Kalau enggak kan capek nanti. Twitter yang pada lebay nanti pada trending topik atau apalah kalau seandainya kita ya seri atau apa gitu loh benar nggak? Jadi ya cuman ini sih, cuman sebenarnya Leverkusen sama Sporting Lisbon kalau gue yang paling menarik. Tapi dari dua itu menurut gue lebih menarik kalau kita ketemu tim bekasnya Bruno sama Ronaldo dulu gitu loh. Itu gue rasa lebih menarik. Ya jadi pilihan gue sih kita ketemu Sporting Lisbon ya. Oke, gue mau udahin dulu review kali ini. Tolong di komen ya menurut kalian enaknya ketemu siapa nih lawan tim Champions League ya. Yang penting harus seru gitu ya. Jangan ketemu siapa lah gitu ya Shakhtar Donetsk atau apa gitu kan males juga kita. Udah bela-belain benar nggak begadang ketemunya begitu kan ngantuk juga ya. Ini home and away ya sistemnya ya. Jadi ya makanya harus ketemu yang tim lumayan lah yang seru dikit lah benar untuk ditonton ya. Oke, paling itu udah yang mau bisa ngomongin dari review kali ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.